Difungsi TNI apakah kemudian akan terjadi? Enggak, ini sudah terjadi, terutama pada masanya Jokowi gitu ya. Kita melihat Jokowi memberikan berbagai keistimewaan. Ada TNI aktif yang kemudian menjadi PJ kepala daerah gitu kan. Itu kan sebenarnya sudah sangat melanggar gitu, dan sudah ya kita melihat pada masanya Jokowi ini luar biasa lah, ada keistimewaan yang diberikan kepada tentara, dan ini juga semakin muncul pada masanya Prabowo. Ya, dengan penempatan Teddy Indrawijaya sebagai Seskap saja itu kan sudah menunjukkan militer ini semakin masuk di mana-mana, dan kita lihat urusan sawit, urusan apalagi macam-macam lah ya, semuanya pangan dipercayakan pada TNI gitu. Ini sudah kebablasan sebenarnya. Jadi kalau kemudian ini dianggap revisi undang-undang TNI ini akan mengembalikan divisi TNI, nah divisi TNI-nya sudah kembali sebenarnya gitu, dan ini hanya melegalkan saja apa yang sudah terjadi ini, misalnya untuk perwira-perwira yang sudah berada di jabatan sipil, mereka kemudian mendapatkan perlindungan atau payung hukum dari sini. Dan kalau kita melihat, sudahlah, ini sudah jelas ini difungsi TNI, dan ini jelas sebenarnya merusak TNI. Kita mengharapkan TNI yang profesional. Kami juga percaya kok bahwa ada banyak TNI yang juga profesional gitu ya. Tapi kita melihat sekarang sudah sebagian juga sudah berbeda sikap ya. Dulu kayak misalnya SBY itu, kita mengharapkan SBY bisa berani bersuara lebih keras lagi sebenarnya untuk melawan kembalinya di fungsi TNI ini, tapi ternyata juga nggak begitu-gitu amat gitu ya. Paling ya Agus Wijoyo yang kemudian juga masih bersuara ya, konsisten gitu, dan itu bisa dibaca di laporan Tempo juga. Nah, ini revisi undang-undang TNI ini sudah jelas sangat merugikan TNI sendiri. TNI menjadi tidak profesional gitu ya, dan kemudian akan terjadi penumpukan dan segala macamnya. TNI justru menjadi korban dari revisi undang-undang TNI itu sendiri. Ya, gue tambahin satu lagi, Pram. Silahkan. Di era Jokowi dulu, Pram, penempatan TNI aktif di berbagai kementerian dan lembaga ya, di lembaga itu sudah terjadi, bahkan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Betul. Menggunakan apa? Perpres dan PP. Makanya sekarang diperbanyak kementerian dan lembaganya dari 10 menjadi 15 ya, karena sudah ada Perpres dan PP-nya.